Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 24 Februari 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Tuhan bukan ban serep. Tuhan bukan ban serep. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar kebenaran firman Allah di dalam saat teduh kami pada hari ini, tentang sikap yang harus kami miliki secara benar di dalam bersikap kepada Allah. Karena kami pun menginginkan sikap-sikap yang baik tatkala orang lain bagaimana memperlakukan diri kami, tentunya juga Tuhan memperlakukan setiap kami, sahabat seperjalanan semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sahabat seperjalanan, Tuhan bukan ban serep. Apa hubungannya ban serep dengan Tuhan? Menjadi sebuah pertanyaan yang cukup menarik. Kalau kita berbicara tentang ban serep, berarti bukan ban yang utama. Tetapi fungsi ban itu menjadi sangat utama dan krusial. Jadi bagaimana kita belajar tentang yang utama, tapi juga dia adalah sebagai yang utama. Ban serep itu memang tidak dibutuhkan pada saat segala sesuatu kehidupan ini berjalan normal. Sebagaimana Anda punya kendaraan, tentu harus mobil ya. Kalau ban serep itu yang roda 2, itu Vespa biasanya ada. Jadi, tatkala kita normal saja hidup berjalan dengan baik, semuanya berjalan seperti sesuai perencanaan kita, tidak ada problem, tidak ada kesulitan, tidak ada badai, tidak ada kegelapan, tidak ada lembah, tidak ada jurang, lancar-lancar saja. Ban serep menjadi terlupakan dalam hidup kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh kemudian menyimak kehidupan kita saat ini, semakin hari kita mendapatkan berita dari sahabat seperjalanan juga, bagaimana yang punya toko, tokonya tutup, yang punya usaha tutup, ataupun masih berjalan usahanya namun kemudian berkurang pembeli. Bahkan sekolah-sekolah pun juga berjuang mencari siswa-siswa baru. Selain memang untuk pendidikan, tentu juga income daripada pemasukan kepada sekolah untuk keberlangsungan hidup sekolah itu sendiri. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ban serep yang tadinya tidak utama menjadi utama tatkala itu dibutuhkan. Walaupun kita tahu bahwa setiap kehidupan kita itu kalau bisa tidak perlu memakai ban serep. Karena kenapa? Kalau semua berjalan dengan baik. Mari kita belajar bagaimana sikap diri kita kepada Tuhan. Pernahkah Tuhan itu kita tempatkan sebagai yang utama, yang satu-satunya, yang segala-galanya dalam kehidupan ini? Sebagaimana firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, memperlakukan Tuhan sebagai ban serep sesungguhnya adalah kebiasaan manusia yang sangat umum. Tidak hanya kepada Tuhan, kepada siapapun juga sifat manusia seperti demikian. Kalau butuh saja kita baru dekat, itu sifat manusia. Kita hanya menyembah Allah saja kalau ada maunya. Kita akan menyalahkan Tuhan kalau Tuhan itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Lagi miskin, lagi terancam, lagi susah, lagi sesak nafas, lagi terjepit, lagi terhimpit, lagi ditinggalkan, lagi dihempaskan, lagi dihianati, lagi terbuang oleh orang lain. Baru kita mencari Tuhan. Karena mengapa? Karena kita menempatkan Tuhan itu sebagai ban serep. Lagi butuh, lagi kesulitan, lagi punya kesukaran, lagi punya masalah, lagi punya problem, maka Tuhan dicari-cari.
Namun tatkala Allah sudah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan, tatkala Tuhan sudah memberikan kelancaran, tatkala Tuhan sudah memberikan berkat-berkat jasmani, tatkala Tuhan sudah melepaskan kita dari ancaman, tatkala Tuhan sudah mengangkat kita dari kesusahan, tatkala Tuhan sudah mengangkat kita dari kesesakan, keterjepitan, keterhimpitan, tatkala Tuhan itu sudah menolong engkau berada di posisi yang baik, kita melupakan Tuhan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, menyikapi sikap hidup kita kepada Allah itu menentukan sesungguhnya siapakah kita yang sebenarnya. Mari kita belajar untuk memahami perasaan dan pikiran Allah tatkala engkau ditempatkan sebagai orang yang dihianati, sebagai orang yang hanya dimanfaatkan, sebagai orang yang orang dekat kepadamu hanya butuhnya saja. Orang itu dekat kepadamu tatkala engkau masih memiliki madu dan manisnya saja. Namun tatkala engkau tidak punya apa-apa, atau orang tersebut sudah mengalami keberhasilan dan segala sesuatu, kemudian melupakan dirimu, engkau tidak diingat. Yang lebih parah bahkan bertemu dengan engkau, siapa ya? Saya tidak kenal, namamu siapa? Kok sok dekat? Kira-kira bagaimana? Sakitnya di mana? Sakit sekali perlakuan-perlakuan. Kehidupan orang yang dekat dengan kita karena hanya ada maunya. Karena ada kebutuhan baru dekat kepada kita. Pada akhirnya kehidupan ini dinilai menjadi pribadi yang baik, pribadi yang berkualitas. Tidak semata-mata tentang apa yang engkau punya dalam segala kepemilikan hidup ini. Baik itu kesehatan, baik itu kekayaan, baik itu pendidikan, baik itu jabatan. Itu tidak menentukan kualitas dirimu. Pada akhirnya kualitas itu diukur daripada karakter-karakter ilahi. Sejauh mana engkau punya karakter setia, sejauh mana engkau punya konsistensi dalam hidup ini, sejauh mana engkau menjadi pribadi yang bisa dipercaya, sejauh mana sikapmu itu tidak berubah, sejauh mana kehidupanmu itu di dalam setiap keadaan engkau tidak berubah. Dan kita bertemu dengan orang-orang yang seperti demikian, kita akan senang. Orang yang setia kepada kita, yang tidak berubah di dalam setiap keadaan musim kehidupan, musim dingin, musim panas, musim semi, musim gugur, tidak berubah sikapnya kepadamu. Tidak pernah engkau diperlakukan sebagai ban serep dalam hidup ini. Sahabat seperjalanan, bagaimana sikap kita kepada Tuhan? Berapa sering kita menempatkan Tuhan itu sebagai ban serep? Hanya waktu butuh, hanya kita waktu mau, baru kita mencari Tuhan. Kita hanya menyembah Tuhan kalau ada maunya. Kita menyembah Tuhan kalau kita sedang ingin diberkati. Kita menyembah Tuhan tatkala kita ingin terlepas daripada berbagai macam kesulitan hidup. Kita mencari Tuhan dan merasa Tuhan itu begitu baik dalam hidup kita tatkala engkau dikhianati, tatkala engkau ditinggalkan oleh orang banyak. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau 1 Korintus 8 ayat ke-6 dikatakan, segala sesuatu itu dari Dia dan yang untuk Dia kita hidup, dan segala sesuatu itu dijadikan oleh Dia. Allah memberikan semua yang terbaik kepada kita, dan Tuhan tidak pernah menilai engkau sebagai ban serep. Di hadapan Tuhan, di mata Tuhan, engkau itu mulia, engkau itu biji matanya Tuhan. Menurut namamu dituliskan di dalam jemarinya Tuhan, di dalam telapak tangannya Tuhan. Mari kita belajar untuk tidak menempatkan Tuhan sebagai ban serep dalam hidupmu, namun sebagai yang utama dan segala-galanya dalam kehidupanmu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi rintangan, kesulitan, problem, dan masalah dalam kehidupan ini, Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang berharap memohon sesuatu kepada Engkau, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, jangan jadikan Tuhan sebagai ban serep, karena Tuhan telah mengutamakan engkau di dalam segala-galanya. Kalau segala sesuatu berasal dari Tuhan, dijadikan oleh Tuhan, biarlah penyembahanmu, kesetiaanmu, hatimu hanya kepada Allah dan tidak berubah. Mensyukuri segala anugerahnya yang terjadi dalam setiap kehidupan kita.
Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.